Wilayah pantai selatan Jogja tak hanya menyajikan guratan alamnya yang indah, melainkan juga memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kali ini, aku bersama Mas Aji, salah seorang warga lokal, untuk mengumpulkan daun widuri atau biduri yang tumbuh subur dan menyebar hampir di wilayah sepanjang pantai selatan ini. Tanaman widuri atau biduri seringkali dianggap gulma atau tumbuh di wilayah pantai ini memang jarang dimanfaatkan oleh sebagian orang. Namun bagi Mas Aji, tumbuhan perdu ini merupakan tumbuhan yang berharga guna pakan ternaknya. Namun kali ini, daun tumbuhan biduri atau widuri yang tengah kami panen akan digunakan sebagai pakan ternak jangkrik milik Mas Aji. Di rumahnya yang terletak di Dusun Wonolagi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Mas Aji merintis usaha jangkrik miliknya. Setiap pagi dan sore hari, jangkrik-jangkrik ternakan ini sengaja diberi makan daun widuri agar tumbuh dengan baik. Tetapi, hanya jangkrik yang berusia di atas sekitar 10 hari saja yang sudah bisa mengkonsumsi daun ini. Budidaya jangkrik di tempat ini, selain untuk dipasarkan sebagai pakan burung, juga dijadikan beberapa produk turunan seperti olahan makanan. Mas Aji biasanya menggunakan jangkrik yang sudah siap panen yang berusia sekitar 28 hari. Sebagai tahap awal, jangkrik dimasak dengan cara dikukus. Proses pengukusan ini, selain untuk mematangkan jangkrik, juga sekaligus mensterilkan jangkrik sebelum diolah menjadi tepung. Setelah dikukus, jangkrik kemudian langsung disangrai agar berkurang kadar airnya setelah proses pengukusan. Sebenarnya, selain disangrai, untuk dijadikan tepung jangkrik juga bisa dipanggang atau di oven dengan api sedang. Namun di rumah produksi ini, jangkrik sengaja disangrai agar dapat diatur tingkat kekeringannya. Lalu, jangkrik pun dijadikan tepung dengan cara ditumbuk. Khusus untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, biasanya digunakan tepung jangkrik yang memiliki butiran lembut agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Sementara tepung jangkrik dengan tekstur kasar seringkali digunakan sebagai pakan burung atau pakan reptil untuk para hobis. Dari 10 kg jangkrik hidup, biasanya akan diperoleh sekitar 5 kg tepung jangkrik untuk diolah menjadi beberapa produk turunan seperti nugget dan juga cookies jangkrik yang tengah aku buat. Berdasarkan penelitian, jangkrik yang telah diolah menjadi tepung memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 57,32%. Bahkan, beberapa ilmuwan berpendapat jangkrik merupakan salah satu bahan pangan alternatif di masa depan, karena kandungan nutrisi yang dimiliki serangga ini cukup kompleks. Bu, ini tepung jangkriknya, Bu. Oh iya, makasih. Proses pembuatan cookies jangkrik ini sebenarnya tidak berbeda dalam tahapan pembuatan kue kering lainnya. Hanya saja menggunakan tambahan tepung jangkrik dengan perbandingan 1:1 sebagai bahan adonannya. Setelah semua bahan serta tepung jangkrik tercampur merata, selanjutnya adonan kue yang sudah kalis pun dipadatkan hingga memiliki ketebalan sekitar 1,5 cm dan dibentuk dengan cetakan agar lebih menarik ketika disajikan nanti.
Selanjutnya, setelah kue siap dan tercetak, tahap terakhir adalah proses pemanggangan. Tepung jangkrik mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga proses pemanggangan kue jangkrik ini membutuhkan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan jenis kue kering lainnya, yaitu hanya sekitar 15 menit. Adonan cookies jangkrik ini matang dan sudah bisa disajikan. Hampir setiap hari di rumah produksi dengan merek dagang jangkrik Tumin ini, Mas Aji bersama kawannya Mas Rizky mengolah sekitar 10 kg jangkrik menjadi tepung. Sementara jangkrik yang masih utuh juga diproduksi sebagai produk turunan seperti keripik jangkrik. Meski sedikit tidak lazim, namun jangkrik sudah menjadi salah satu hewan konsumsi yang spesial serta eksklusif di restoran-restoran berbagai negara Asia hingga Eropa, karena kandungan nutrisi serta gizi yang cukup tinggi pada hewan serangga ini. Selain itu, cita rasa dari jangkrik yang renyah dan gurih, layaknya belalang dan udang, membuat serangga ini memang cukup cocok dijadikan beberapa produk turunan seperti olahan cemilan yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan.